الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى, dan Allah Ta'ala telah berfirman, innamat taubatu, sesungguhnya taubat, alallahi, kepada Allah. Innamat taubatu alallah, maksudnya adalah sesungguhnya taubat yang diterima Allah, yang Allah berjanji akan menerimanya. Innamat taubatu, sungguhnya taubat alallahi, atas Allah. Lilladzina, adalah untuk orang-orang, ya'maluna su'a, yang mereka mengerjakan keburukan, bijahalatin, disertai ketidaktahuan. Di antaranya bijahalah, dia ini berbuat keburukan karena memang dia tidak tahu. Jadi kalau tahu berbuat buruk, tetap berbuat buruk, ini resikonya lipat daripada orang yang memang tidak tahu kemudian berbuat kesalahan. Maka di antara sifatnya orang yang dimurkai Allah, yaitu para Yahudi, mereka dimurkai Allah di antara sebabnya karena mereka sudah tahu tapi tetap melanggar. Tsumma yatubuna, kemudian mereka bertaubat, min qaribin, tidak lama kemudian. Ditaubat di antara kriteria taubat yang akan diterima oleh Allah, dijadikan terima, adalah kalau orang itu berbuat keburukan karena dia tidak tahu. Kemudian dia tidak meneruskan keburukannya, tetapi dia tidak lama kemudian bertaubat. Faulaika, mereka orang yang amal keburukan karena enggak tahu kemudian tobat tidak lama selepas itu, yatubul alaihim, Allah menerima tobat, alaihim, atas mereka. Apakah selepas itu tidak diterima? Tidak begitu itu maksudnya. Ini diantara tobat yang diterima oleh Allah kalau orang yang mengerjakan salah ini adalah karena tidak tahu, kemudian dia tidak berlama-lama di dalam pelanggarannya itu. Sebagaimana yang telah diceritakan barusan, kalau orang itu sudah tahu tapi tetap melanggar, ini tingkatan dosanya berlipat. Maka dia ini gelapnya hatinya juga berlipat. Akhirnya memberatkan dia untuk bertaubat. Orang itu kalau hatinya kotor akan mengurangi semangat dia untuk berbuat baik, untuk bertaubat. Tambah kotor, tambah lemah. Kotornya pol, enggak ada kekuatan. Maka kemudian tsumma yatubuna min qaribin. Kemudian mereka bertobat tidak lama selepas melakukan keburukan itu. Karena kalau berlama-lama ya risikonya kotorannya tambah banyak, akhirnya dia bergerak untuk islah diri itu jadi berat. Maka di antara sifatnya orang takwa yang dipuji oleh Allah adalah idza massahumus syaitanu tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Kalau syaitan menggoda mereka, mereka cepat ingat, tadzakkaru. Maka ini jadi perhatian bagi kita
kalau berbuat kesalahan secepatnya tobat sebelum hati kita terlalu berat, terlalu kotor, akhirnya kita nggak kuat tobat. Wa kana Allah, dan adanya Allah, aliman adalah maha mengetahui, hakiman maha bijaksana, maha mengetahui dan maha bijaksana. Di antara yang diketahui Allah, mana orang-orang yang layak untuk diterima taubatnya dan mana yang menurut keadilan Allah memang ini seharusnya diterima taubatnya, yaitu orang yang salahnya tadi karena ketidaktahuan dan dia tidak berlama-lama dalam kesalahannya, tidak menunda taubatnya sampai lama-lama. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi. Faman taba, maka barang siapa bertaubat, min ba'di dzulmihi, selepas kezaliman dia, wa aslaha, dan dia berbuat kebaikan, berbuat aslaha diantaranya berbuat perbaikan. Nah, ini diantara sifatnya orang yang diterima taubatnya oleh Allah, yaitu selepas dia berbuat kezaliman, dia bertaubat dan dia ada perubahan dari sebelum bertaubat. Wa aslaha. Katanya taubat kok tetap aja itu belum wa aslaha. Ini perhatikan. Di at-taubah ma'a al-islah. Saya taubat, saya sudah enggak mandang yang tidak mahram lagi. Begitu ada santri putri lewat dipelototi lagi. Itu bukan wa aslaha, belum ada perubahan. Maka akhirnya ya kotor lagi. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha, maka sungguhnya Allah yatubu alaihi, Allah akan menerima alaihi, atas orang tersebut. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, walladzina 'amilus sayyi'ati tsumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Walladzina, dan orang-orang yang, walladzina 'amilu, dan orang-orang yang mengerjakan as-sayyi'ati, keburukan-keburukan, tsumma tabu min ba'diha, kemudian mereka bertaubat min ba'diha, selepas melakukan keburukan-keburukan tersebut, wa amanu, dan mereka beriman. Di huruf ataf ini tidak menunjukkan urutan, tapi menunjukkan ada kebersamaan. Ja'a Zaidun wa Amrun. Zaid dengan Amr sama-sama datang. Mungkin aja Zaidnya duluan, Amrnya duluan, atau bebarengan, atau tidak bebarengan. Yang jelas keduanya bersamaan atau sama-sama bersifat datang. Maka firman Allah wa amanu ini diantara maksudnya tobat yang diterima oleh Allah tadi adalah kalau orangnya beriman. Orang itu kalau nggak beriman, amalannya belum terhitung. Mau amalannya perbaikan diri kah, mau amalannya apa, itu belum terhitung karena dia kerjakan semuanya bukan karena yakin dia kepada Allah. Maka belum dinilai apapun oleh Allah. Taubat orang iman yang bertaubat. Orang iman yang berbuat keburukan kemudian bertaubat. Akhirnya begitu itu kurang lebih artinya. Orang yang bertaubat tadi sifatnya adalah dia ini orang beriman. Kalau tidak, itu belum dianggap taubat, dia belum beriman.
Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu min ba'diha, selepas taubat itu. Ya, selepas taubat itu, taubat yang disertai dengan iman. Laghafurun, sungguh zat yang maha mengampuni, rahimun, yang maha pengasih. Bismillahirrahmanirrahim. An Muawiyah radhiyallahu anhu annahu, bahwasanya beliau sami'a, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, inna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki, asraf ala nafsihi, yang dia telah melampaui batas, ala nafsi, atas dirinya. Falaqiya rajulan, maka dia ketemu dengan seorang laki-laki lain. Faqala, maka dia mengatakan, innal akhara, sesungguhnya orang lain. Jadi dia menyamarkan kondisi dia, padahal akhar itu maksudnya diri dia sendiri. Qatala 99 nafsa, dia telah membunuh 99 jiwa. Kullahum, semuanya, dzulman, dengan cara yang zalim, dalam keadaan zalim. Wa hal tajidu li min taubah. Ini beliau mengembalikan kepada sharih aslinya. Apakah kamu menemukan untukku min taubatin, taubat? Bagaimana menurut pendapat kamu, apakah saya ini masih ada taubatnya? Faqal, maka laki-laki akhar tadi, laki-laki yang ditanya tadi menjawab, in haddatsuka, kalau aku bilang pada kamu, annallaha la yatubu ala man tab, bahwasanya Allah tidak menerima taubat atas orang yang bertaubat, kadzabtuka, maka aku telah bohong padamu. Tentu saja kamu diterima taubatnya kalau kamu memang taubat beneran, maksudnya gitu. Ha huna qaumun yata'abbadun. Di sini ada kaum yang mereka melaksanakan ibadah. Itu di sana ada satu kelompok orang yang suka beribadah. Fa'tihim ta'budullah ma'hum, maka datanglah kepada mereka, kamu menghamba beribadah kepada Allah bersama mereka. Fatawajjah ilaihim, maka dia pun menuju ilaihim, ke tempatnya kaum yang ditunjukkan oleh orang tadi. Fama ta'ala dzalik, maka dia pun mati ala dzalika, atas tawajuh itu. Dia wafat dalam kondisi sedang berjalan menuju kaum tersebut. Ala dzalik, atas kondisi tawajuh, atas kondisi dalam perjalanan itu. Belum sampai. Fakhtasamat, maka telah berselisih pendapat fihi, mengenai laki-laki tadi yang sudah membunuh 99 jiwa dan dia baru perjalanan menuju kaum untuk bertaubat, untuk bersama mereka dalam kebaikan. Malaikatur rahmati, para malaikat yang bagian membawa sayangnya Allah, bagian sayang, wa malaikatul, dan malaikat yang bagian membawa siksanya Allah, bagian siksa. Fa ba'atsallahu ilaihi malaka, maka Allah mengirimkan ilaihim, kepada malaikat rahmat dan malaikat azab, satu malaikat yang lain. Faqal, maka malaikat yang dikirim Allah tadi mengatakan, qisu, ukurlah oleh kalian para malaikat,
ma jarak bainal makanain antara dua tempat. Tempat yang telah dia tinggal dan tempat yang dia tuju. Fa ayyuhum kana aqraba, maka manakah mereka? Kaum yang dia tinggal atau kaum yang akan dia datangi? Kana aqraba. Adanya orang tersebut lebih dekat lebih dekat fahuwa, maka orang tersebut minhum termasuk kaum yang dia paling dekat dengan kaum itu. Kalau yang paling dekat orang soleh, maka dia dikumpulkan orang soleh. Kalau yang paling dekat adalah yang ditinggal itu orang-orang yang enggak benar, maka dia masih termasuk golongan orang enggak benar. Inilah yang jadi pengalamannya banyak ulama bahwa qurbul makan bisolihin itu yurithu as-sholah. Dekat tempat dengan orang soleh itu diantara barokahnya kita ketularan kesolehannya. Walaupun amalan kita belum sama. Kalau ada orang rutin baca ayat kursi, Allah jadikan keberkahan sampai kepada tetangga-tetangga rumahnya, depan, kanan, kiri, belakang. Masya Allah. Maka banyak cerita orang-orang yang enggak soleh, mampir atau lewat di rumahnya orang soleh, Allah berikan ilham pada dia untuk taubat, untuk perbaikan, untuk jadi orang soleh. Belum ketemu, kenal aja enggak, hanya kesentuh tempat yang tempat itu biji waris solehin bertetangga dengan orang-orang soleh. Di dunia ini ujian enggak selalu begitu juga sih. Enggak ada tetangga yang lebih soleh melebihi para sahabat, melebihi Sayyidul Anbiya. Ini para munafikin enggak terkesan. Nah, memang dunia ini ujian. Ini bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah, dekat dengan tempatnya orang soleh itu mahal. Jangan sampai kita di lingkungan yang soleh ternyata kita membuat ketidaksolehan. Allah. Acara-acaranya orang-orang soleh malah kita rusak-rusak atau kita ganggu-ganggu. Akhirnya bukan dapat berkah, malah dapat sebaliknya. Allah. Fawajaduhu, maka mereka para malaikat menemukan orang tersebut aqraba ila dairit tawabin, lebih dekat kepada rumahnya orang-orang yang ahli taubat, orang-orang soleh itu, bi'anmulah dengan jarak beberapa ruas saja. Berapa ruas jari aja, jadi beberapa ruas jari ini, sedikit sekali. Dalam ungkapan yang lain bisibrin, dengan jarak 1 jengkal aja. Ini hanya bi'anmulah, hanya jarak beberapa ruas jari aja. Faghufira lahu, maka diampuni lahu untuk laki-laki yang telah membunuh 99 orang tadi dengan zalim. Rawahu Tabarani wa rijaluhu thiqat wa aidan bi isnadin Zaid bin Hadis bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kanat qaryatan, telah ada 2 kampung. Ihdahuma salihatun, salah satunya adalah kampung salihah. Wal ukhra zalimatun, dan satunya adalah kampung zalimah. Satunya kampung soleh, satunya kampung zalim. Fa kharaja rajulun minal qaryati adh-dhalimati yuridul qaryata as-salihah. Maka keluarlah seorang laki-laki dari kampung yang zalim tadi, dia ingin untuk menuju kampung yang soleh. Fa'atahul mautu haitsu sya'allah, maka datanglah kematian kepada dia haitsu, di tempat sya'allah yang Allah kehendakinya. Dalam perjalanan itu Allah berkehendak diwafatkan di tempat yang dalam perjalanan itu. Fakhtasama fihil malak wasyaitan, maka telah berselisih pendapat fihi mengenai laki-laki itu malaikat bagian sayang, wasyaitanu, dan syaitan. Setan itu pengennya prajurit-prajuritnya itu berupa pengikut-pengikutnya, pengennya itu masuk neraka semua. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Maka ini oleh malaikat ini mau dibawa ke rahmatnya Allah, oleh setan enggak boleh. Faqala syaitan, maka syaitan itu mengatakan, wallahi demi Allah, ma'asani qat. Ini laki-laki yang kamu bela itu belum pernah tidak taat kepada aku sama sekali. Masya Allah. Ma'asani, dia tidak pernah tidak taat kepadaku qattu sama sekali. Faqala al-malaku, maka malaikat mengatakan, membela laki-laki yang sudah berjalan tobat tadi. Innahu qad kharaja yuridu taubah, sungguh dia ini telah keluar dari kampungnya, kampung yang zalim itu, pengen taubat. Faqudhiya bainahuma, maka diputus bainahuma antara malaikat dan syaitan.
Keputusannya ayyung dzara ila ayyihima aqrab, untuk dilihat kepada mana dari dua kampung itu aqrabu, laki-laki yang pengen tobat tadi lebih dekat. Fawajaduhu, maka mereka menemukan laki-laki tersebut aqraba ilal qaryati shalihati, lebih dekat ke arah kampung yang baik dengan bisibrin, dengan jarak 1 jengkal. Faghfira lahu, maka diampuni lahu untuknya. Qala Ma'mar wa sami'tu man yaqul, dan aku telah mendengar ada orang yang mengatakan qarraballahu ilaihil qaryata salihah, Allah telah mendekatkan ilaihi, kepada laki-laki yang dalam perjalanan tobat tadi, kampung yang baik tersebut. Sebetulnya aslinya itu masih jauhan kampung yang salihah itu jaraknya, tapi dengan sayangnya Allah, kampung yang salihah didekatkan, akhirnya dihitung lebih dekat ke kampung salihah melebihi kampung zalim yang telah dia tinggal. Ya, kesimpulannya, orang itu seberapapun dosanya, seberapapun salahnya, kalau dia tobatnya sungguh-sungguh, taba wa aslaha, maka Allah akan terima taubatnya. Hanya saja jangan sampai kemurahan-kemurahan Allah untuk bertaubat ini menyebabkan kita meremehkan dosa. Karena di antara resikonya dosa, orang itu jadi enggak berniat tobat. Yang repot begitu. Allah Maha Pengampun, saya kalau tobat terima. Ya, omongan begini ini bahaya. Nanti kita ngomongnya kapan-kapan tobat, pintu tobat terbuka terus sampai nyawa saya menjelang lepas. Ya, ternyata tunda terus sampai lepas belum tobat. Di menunda taubat itu masalah baru lagi, dosa baru lagi. Di kebaikan, enggak usah, kebaikan itu ditunda bisa menjadi pelanggaran berat. Seperti orang itu mengerjakan kebaikan yang terbaik selepas iman adalah sholat. Tetapi kalau ngerjakannya ditunda sampai keluar waktunya, jadinya yang datang pada dia murkanya Allah. Fawailul lil musallin. Orang sholat dimurkai Allah. Kecelakaan bagi orang-orang sholat. Kenapa? Karena dia menunda sholatnya sampai keluar waktu. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan sahun maknanya adalah yuakhiruna as-shalawati an awqatiha. Ngundur-ngundur sholat tadi sampai keluar waktu. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil ma'ab.